Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Warta lisan Minggu 1 November 2020. Yang pertama, pengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak AR Dumpas. Bakal jemaat dilayani oleh Bapak Heru Subagio dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Yang kedua, pelayanan baptis dewasa. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada hari ini Minggu 1 November 2020 pukul 18 atau 6 sore akan dilayankan sakramen baptisan kudus dewasa menurut tata gereja GKI bab 8 pasal 23 atas diri Ibu Tejo Setianingsih di rumah Jalan Mayor Kaslam nomor 8 Demang Sari yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan syah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 10 di GKI Wonosobo oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Ari Luwianto, Bapak putra Bapak Ibu Ribut Marto Raharjo dengan Saudari Anita Purna Cahyaning Tias, putri Bapak Ibu Tri Suwarsono. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang keempat, rapat bidang Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 6 sore di Gedung Bina Kasih. Yang kelima, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 19 November 2020 pukul setengah 6 sore di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Terima kasih. Yang keenam, renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Winongsari. Mengingat kebutuhan tempat tinggal yang mendesak bagi pengerja gereja tugas khusus Bacem dan keluarganya, Majelis Jemaat melalui keputusan persidangan tanggal 15 Oktober 2020 telah menyetujui dan kemudian telah terbentuk panitia renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Winongsari. Biaya renovasi diperkirakan untuk renovasi pastori Bacem Winongsari sejumlah Rp47.620.900 dan untuk pembangunan konsistori Bacem Winongsari Rp30.363.800 dengan total Rp97.984.700. Dana yang telah tersedia, swadaya jemaat Bacem 10 juta, dana hasil penjualan kayu ngares 35 juta, dan masih dibutuhkan dana sejumlah Rp30.984.700. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang telah tersedia atau di e-warta. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian kami undang bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian pagi ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 6 bait pertama, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Marilah kebaktian minggu ini kita mulai dengan suatu keyakinan
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang terkasih, ibadah minggu ini dengan tema berhasil di jalan Tuhan cukup menarik. Yang seharusnya menjadi pola hidup kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Untuk itu, kita akan buka dengan firman Tuhan yang saya baca dari kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 3 yang demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri untuk mengakui akan segala dosa-dosa kita. Mari kita mengakui segala salah dan dosa kita yang telah kita lakukan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami semua mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang nyata, yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani, supaya kami menikmati udara segar pemberian-Mu, supaya kami juga dapat memenuhi panggilan Tuhan, beribadah minggu ini dengan hati yang gembira, dapat bersekutu dengan sesama dan Tuhan untuk membangun persaudaraan, untuk membangun iman kita. Untuk itu, ampunilah akan segala kesalahan yang telah kami lakukan, kesalahan terhadap keluarga kami, kesalahan terhadap sanak saudara kami, tetangga kami, sesama kami, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Dosa dalam angan-angan kami, tingkah laku kami, ucapan kami, bahkan
menjadikan semuanya itu jauh dari persaudaraan, jauh dari Tuhan, sehingga kami hanya mampu mengucap nama Tuhan, tetapi tidak mampu melakukan. Bapa di surga, Engkau sendiri yang mengampuni, menyucikan salah dosa kami, sehingga di dalam ibadah ini dilayakkan untuk hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami serahkan dan kami mohon. Amin. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 7. Yang demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sekar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa, supaya Roh Kudus sendiri yang mengajar kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami akan menerima firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang suci. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami, angan-angan kami untuk menerima firman-Mu. Untuk menerima firman-Mu yang kudus itu. Dan kami mendapatkan suatu sikap
nilai yang benar di dalam kehidupan kami, di dalam jalan Tuhan. Sebagai pelita kehidupan kami, jauhkanlah dari pikiran-pikiran, angan-angan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kuasa kegelapan. Kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dan kami mohon. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan akan saya petik dari kitab Matius ayat 23. Bab 23 ayat 1 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan. Haleluya. Haleluya.
Saudaraku yang terkasih, ketika saya masih sekolah minggu, pernah menyanyikan lagu dengan judul Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita bersama-sama kita memujikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Setelah itu kita lanjutkan ya. Saya dulu baru nanti bersama-sama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Mari kita bersama-sama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan ini yang kita jalani ini memang ada dua jalan, saudara. Jalan yang menuju kebinasaan dan jalan yang menuju keselamatan. Dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius tadi, Tuhan Yesus mengecam, mengkritik terhadap siapa saudara sekalian? Yaitu terhadap ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mempunyai jabatan sebagai penegak hukum. Pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin spiritual, imam-imam, dan penafsir hukum. Bahkan menjadi hakim di pengadilan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengecam dan mengkritik? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa jabatan mulia itu banyak diselewengkan. Ini persoalan. Ya. Tuhan Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat kaum Farisi dan ahli Taurat. Karena ajaran mereka bersumber dari sumber yang sama. Yaitu Allah sendiri. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah. Taat kepada Allah. Mampu melakukan sebagai dasar kehidupan. Menjadi pelita jalan supaya selamat. Sehingga diharapkan setia dan menjalankan keputusan-keputusan dan hukum Allah sebagai dasar kehidupannya. Jadi yang dikritik Tuhan Yesus, yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah cara hidup mereka yang munafik.
Tidak ada nilai-nilai kepribadian yang baik dalam sikap hidup mereka. Tidak bisa menjadi contoh jargoni. Bisa mengajar tetapi tidak melakukan teladan yang dapat dilihat, dirasakan oleh masyarakat. Nah, bahkan tidak ada teladan yang bisa dimengerti untuk ditiru dan dipraktekkan dalam kehidupan. Ya. Kita melihat suatu contoh, ya, suatu saat ada orang dirampok, dipukuli, seorang imam lewat. Apa yang terjadi? Dia menghindar. Tidak ada kasih. Tidak ada empati untuk menolong. Demikian soal orang Lewi, orang-orang yang dipilih khusus di dalam pelayanan. Begitu melihat, dia juga menghindar. Tetapi justru masyarakat kecil yang tidak dianggap melihat peristiwa itu, hatinya tersentuh, perasaannya tersentuh untuk menolong. Bukan hanya sekedar menolong, dia membawa ke tempat untuk disembuhkan. Bahkan rela mengorbankan uangnya supaya orang ini sembuh. Tetapi para pemimpin kita, pemimpin rohani pada waktu itu, ya, dengan penampilannya hebat, tidak sampai dalam perbuatan seperti itu. Yesus menyuarakan kebenaran tentang tidak kebenaran. Tuhan Yesus mengharapkan setiap pemimpin yang dipanggil untuk berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Pemimpin yang benar adalah pemimpin atau guru yang lebih dahulu membiarkan dirinya dipimpin Allah, baru kemudian memimpin orang lain. Tuhan Yesus memberi nasihat untuk para murid, untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, bertekunlah di dalam doa. Apa manfaat doa itu? Apa manfaat hubungan percakapan anak-anak Tuhan dengan Bapanya di surga? Ada rasa syukur, ada rasa penyerahan diri. Maka Allah Bapa di surga itu akan memberi kemampuan terhadap kita. Akan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik, yang dapat membedakan yang baik dan benar menurut jalan Tuhan. Contoh, ada seorang kaya melihat tetangganya yang miskin. Tergerak hatinya untuk memberi makanan. Bagus. Si miskin sangat berterima kasih akan pemberian makanan tersebut. Setelah dibuka untuk dimakan bersama-sama anak dan istri, ia sangat kaget. Mengapa? Karena makanan yang diberikan itu sudah basi, saudara. Nah, untuk itu kita belajar dalam peristiwa ini. Orang kaya itu memberi hanya karena tugas dan kewajiban, saudara. Tanpa rasa cinta, tanpa rasa kasih. Sehingga tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan. Tidak bisa melihat empati. Apa yang ia rasakan, aku juga rasakan. Dalam hidupnya tidak menghormati dan takut kepada Allah. Hanya penampilan. Bagaimana
dengan tetangga si miskin ini. Ia ingin membalasnya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukacita, tanpa pamrih, dengan hati yang takut dan hormat kepada Allah. Ia memetik buah yang ditanam di sekitar rumahnya, meskipun tidak banyak. Ia pilih yang terbaik, dikemas yang baik, dan diberikan kepada tetangganya yang kaya tersebut, yang telah memberikan sesuatu kepada dirinya. Saudara yang terkasih, ada perbedaan antara si kaya dan miskin. Si kaya melakukan bukan di jalan Tuhan, karena hanya tugas dan kewajiban, tanpa ada perasaan yang empati, yang kasih, tidak ada nilai-nilai hidup yang baik. Tetapi si miskin melakukan berdasarkan jalan Tuhan, dengan kasih dan cinta Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kejujuran. Sebagai murid dan anak-anak Tuhan, hindari keserakahan. Hidup serakah tidak membuat damai sejahtera. Ya. Dan itu adalah kebencian oleh Tuhan. Maka jangan dilakukan. Yang selanjutnya, iman tanpa perbuatan mati. Kita harus kerja keras. Berbuatlah yang baik. Karena dalam segala usahamu yang baik dan benar itu, berkat Tuhan itu hadir sebagai anugerah. Jadi berkat Tuhan itu hadir sebagai anugerah ketika kita melakukan perbuatan dengan keras. Jadi tidak boleh enak-enak. Anak Tuhan harus bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keluarga dan sesama. Yang keempat, berserah. Manusia memang harus berusaha, Tuhan yang memberi. Berusaha berdasarkan firman Tuhan, bukan berusaha dengan kedagingan, bukan dengan mamon. Yang kelima adalah menabur. Sukalah memberi dengan sukacita. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh rasa syukur. Meskipun situasinya dalam pandemi corona ini. Tetap untuk Tuhan diperhatikan. Tetap untuk sesama saling tolong menolong. Karena apa? Karena Tuhan maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Contoh, ini contoh. Ada seorang buta berjalan pada malam hari. Ia membawa tongkat dan senter. Aneh ya, orang buta, tongkat sih biasa. Tapi membawa senter juga. Orang yang melihat merasa aneh dan bertanya, mengapa seorang buta berjalan dengan membawa senter? Kan percuma, engkau tetap buta saja. Tapi jawab si buta, supaya aku selamat di jalan yang gelap gulita ini pada waktu malam. Biar orang lain melihat dan tidak menabrak aku si buta ini. Karena pelita lampu dalam senter ini yang kubawa menyelamatkan aku dan menyelamatkan Anda. Saudaraku yang terkasih, keberhasilan perjuangan hidup manusia akan selamat
bila berjalan bersama Tuhan. Ini rahasianya. Meskipun dia buta, tetapi dia bisa menyelamatkan orang lain sekaligus dirinya sendiri. Karena ada pelita. Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Ini sesuatu yang menarik. Contoh berhasil di jalan Tuhan. Di kota Yeriko tinggal seorang yang bernama Sakeus. Sakeus artinya dalam bahasa Ibrani yang murni, yang saleh. Pekerjaannya kepala pemungut cukai. Di kota Yeriko, tempat pusat produksi, ekspor utama untuk balsam. Parfum langka pada waktu itu yang digunakan untuk pengobatan yang menghasilkan kekayaan besar di kota itu. Apalagi Sakeus ini menjadi kepalanya. Ia sangat kaya secara duniawi. Jadi keberhasilan secara duniawi dalam hidup manusia yaitu ketika ia mendapat jabatan, kedudukan, kehormatan, kekayaan ada padanya. Tetapi sayang, Sakeus dibenci orang, aneh ya. Punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan, tapi dibenci orang. Sebab dianggap pengkhianat. Karena bekerja untuk bangsa penjajah. Pada waktu itu penjajah Romawi ada di situ. Jadi orang yang bekerja untuk penjajah ini dianggap pengkhianat bangsa dan negara. Yang kedua, menarik pajak lebih dari seharusnya. Yang ketiga, dianggap koruptor. Nah, ini yang repot. Dan banyak dosanya. Akibatnya menjadi orang yang tersingkir dari masyarakat. Punya jabatan, kehormatan, kekayaan, tapi tersingkir dari masyarakat. Ini hidup yang tidak enak. Pada suatu saat, Yesus menyembuhkan orang buta di jalan di kota Yeriko. Banyak orang mengerumuni Yesus ingin melihat. Karena mendengar bahwa Yesus ada kasih. Yesus ada kuasa untuk menolong. Demikian pula Sakeus. Karena badannya pendek, Sakeus tak dapat melihat. Tetapi dalam hatinya, dalam perasaannya kepingin melihat sesosok pemimpin yang istimewa ini. Lalu Sakeus memanjat pohon ara yang di depannya. Supaya ketika Yesus lewat, ia dapat melihat. Ini dicatat di dalam Injil Lukas 19. Diceritakan di ayat 5. Ketika Yesus ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ada sesuatu yang aneh. Dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa ini kita dapat melihat dan belajar. Yang pertama, sapaan Yesus penuh dengan
cinta kasih, lemah lembut, tulus. Jadi sapaan yang berdasarkan cinta kasih, lemah lembut, dan tulus itu bisa menimbulkan damai sejahtera dari orang yang disapa itu. Dan menimbulkan sukacita. Demikian pula Sakeus. Tidak pernah disapa orang karena dibenci. Tetapi sekarang ada seorang pemimpin yang istimewa yang mau menyapa, mau merendahkan diri. Menyapa orang berdosa. Menyamakan dengan kedudukannya dengan orang yang dianggap rendah ini. Sehingga hatinya sangat bergembira dan sangat sukacita. Lepas dari tekanan masyarakat yang pada waktu ia tertekan. Persoalannya sekarang bagaimana tanggapan yang melihat, termasuk kaum Farisi, Taurat, ahli spiritual, para pemimpin-pemimpin spiritual, para imam yang mengajar, yang mengkritik Yesus. Kalau tadinya Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang Saduki, sekarang orang Saduki dan ahli Taurat mengkritik Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengkritik akan tingkah perbuatan yang tidak baik, tetapi ahli Taurat dan Farisi itu mengkritik perbuatan yang baik. Di dalam ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat ini bersungut-sungut katanya. Apa yang dikritik? Ia Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Jadi kelihatannya secara duniawi manusia itu dibedakan. Dibedakan satu dengan yang lain. Tetapi dalam Yesus tidak mau manusia itu dibedakan satu dengan lain. Semuanya adalah ciptaan Tuhan yang tidak perlu dibeda-bedakan. Bagaimana sikap Sakeus? Sukacita menerima Yesus itu, sapaan Yesus itu menimbulkan dampak sadar untuk bertobat. Jadi orang bertobat itu karena hatinya tersentuh oleh cinta kasih, saudara. Oleh ketulusan. Ya. Yang tadinya ia berjalan dalam jalan yang salah. Meskipun secara duniawi berhasil, hormatan, kekayaan, banyak dosa yang dilakukan. Yang menimbulkan keserakan tamak yang bertentangan dengan hukum Taurat dan pelanggaran firman Allah. Tetapi karena sentuhan, sapaan Tuhan Yesus ini, ia ingin bertobat. Apa artinya bertobat? Meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan menuju ke perbuatan yang baik. Dicatat di dalam Injil Lukas juga ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, nah ini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ada hati untuk merasakan orang miskin, untuk mau menolong dan membantu. Ini sesuatu istimewa. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hidup sudah tidak berdasarkan keserakan dunia lagi. Saudaraku yang terkasih, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan. Jadi pertobatan itu adalah keselamatan kepada rumah ini, bukan hanya kepada Sakeus. Sakeus bertobat tapi anugerah untuk seisi rumah. Ini yang menarik. Jadi pertobatan seseorang itu membawa dampak seisi rumah mendapat anugerah. Mengapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Kita semua adalah anak-anak Abraham. Meskipun hidup dalam perbedaan, tetapi tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Sebab anak manusia yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, berbahagialah kita semua yang mendengar firman ini dan melakukan dengan sukacita sehingga kita dimampukan dapat hidup berhasil di jalan Tuhan yang didasarkan hukum Tuhan yang dicatat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Suatu pertanyaan orang-orang Farisi dan Letrohat kepada Yesus. Hukum apa yang kau lakukan dan engkau dasarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwamu yang dimaksud ini pikiran, angan-angan, perbuatan kita. Dengan segenap akal budimu. Kalau akal itu terbatas, tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi akal budimu itu hikmat Allah. Dengan hikmat Allah kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dengan akal sulit untuk bisa menerima. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita semua yang mampu memilih di jalan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita ada pada kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian, marilah kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkanlah kepada kami untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang tidak mengukur keberhasilan dengan cara pandang duniawi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan new normal dan selalu taat mendukung program Indonesia Sehat Bersama. Kita perangi COVID-19. Kami percaya tidak ada rancangan Tuhan untuk menghukum anak-anaknya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Yang diberkati dalam kehidupan kita, sehingga kami mampu merasakan sejahtera, berkemenangan dalam usaha bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa yang bertata di dalam kerajaan yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak A.R. Dompas. Engkau mengajar kami di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, mampukan kami. Setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk sesuai dengan kehendak Engkau. Kami juga terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Bagian berkat itu kami telah persembahkan kepada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini, kiranya Engkau juga memberikan berkat di dalam usahanya. Kami juga berdoa Bapa untuk majelis di dalam mengelola persembahan-Mu. Kiranya hikmat dan akal budi yang dari Engkau saja boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama
rahmamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Sujud kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.